semua bersaudara, bergandeng tangan sampai Tuhan datang kembali. Membuat kita bahagia, cintailah sesama, dia pun bahagia. Bertambah orang yang saling mencinta, semakin banyak yang bahagia dalam kasihnya. Mulailah dari rumah, memperagakan cinta, saling menyayang, saling mencinta, ciptakan sorga. Lihatlah sekelilingmu, pandang dengan hati Tuhan. Walau berbeda warna, beda pengertiannya, ingatlah kita semua bersaudara, bergandeng tangan sampai Tuhan datang kembali. Mulailah dari rumah, memperagakan cinta, saling menyayang, saling mencinta, ciptakan sorga. Lihatlah sekelilingmu, pandang dengan hati Tuhan. Walau berbeda warna, beda pengertiannya, ingatlah saudaraku, kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Sebab itu, saudara, bergandeng tangan sampai Tuhan datang kembali. Bergandeng tangan sampai Tuhan datang kembali.
Baik, shalom semuanya, Igrianers. Shalom. Berjumpa kembali Pak Gem, Pak Hendro, Kakak Pembina di tahun 2022. Salam sehat semuanya. Yes, ini perdana ngopi dari rumah kita langsungkan kembali di tahun 2022. Kita berharap semuanya Igrianers dan jemaat yang di rumah semuanya sehat-sehat, semuanya dalam keadaan yang luar biasa. Tapi ini sepertinya nge-lag ya. Waduh, sorry. Kayaknya internetnya mati Kak Mina. Mati internet mana? Di IG. Tapi malah ya itu hijau semua boleh. Oke, ada kesalahan teknis. Di disconnect di forget terus di ini lagi. Di forget terus di connect lagi. Oke, sekali kita coba kita lihat. Udah nih. Udah. Kita makan goreng dulu ya. Sudah, waduh sambil makan lah Pak Gem. Tadi ada kesalahan teknis. Baik Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku. Sekali lagi siapkan kopinya, siapkan snacknya. Hari ini atau malam hari ini. Oh oke. Boleh kita mulai dari awal ya Kakak Pembina. Karena tadi ada kesalahan teknis. Sekali lagi kita sapa dulu rekan-rekan kita yang di rumah, saudara-saudari kita. Sekali lagi shalom, Igrianers semuanya. Salam sehat. Salam sehat. Kembali kita berjumpa di Ngopi dari Rumah, Ngobrol Pintar dari Rumah. Perdana di tahun 2022. Kakak Pembina, kita sudah ada sama Pak Gem. Malam hari ini kita akan membahas hal yang fundamental ini Kakak Pembina. Yang menjadi basis dari Igrea Christ Community. Basis dari Igrea Christ Community. Kita akan bahas ini terus sampai Tuhan Yesus datang mungkin pembahasan ini. Tapi betul sih. malam hari ini kita akan coba kupas lebih spesifik, lebih mendalam dengan Bapak Gembala kita, Kakak Pembina. Dari suara itu kayaknya kopinya enak banget. Mantap. Kita cobain, kita seruput dulu kopinya. Mari yang di rumah ngopi dulu. Aduh, ini kopi dari Bali. Betul. Ini kopi Bali nih. Oke, Bapak Ibu. Ya, baju gue juga warnanya jreng nih. Oh iya. Hitam. Oh iya, pas ya kita Pas. hitam, bagian oranye. Dari surga, terima kasih atas segala rahmat-Mu yang boleh kami terima dalam hidup kami. Kami percaya bahwa sekarang kami ada di tempat ini bukan karena kebetulan, melainkan karena rancangan-Mu. Berkati kami ya Tuhan, berkati pembicaraan kami untuk topik malam ini yaitu mulai dari rumah. Kami ingin menggali lebih dalam, lebih jauh, lebih kritis lagi mengenai topik mulai dari rumah. Semoga apa yang kami bicarakan pada malam ini memberkati kami yang ada di sini dan juga memberkati semua saudara-saudara kami yang ikut mendengarkannya pada malam ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami memulai acara ini. Amin. Amin. Thank you Kakak Pembina. Sekali lagi buat rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu. Dites dulu nih, masalah nggak nih? Itu dia teman-teman Igrianers. Apakah suara kami jelas di sana? Tes. Tes mungkin Cek keluarga Ari. Keluarga Bapak Pendeta Ari bisa tolong berikan suaranya. Suara kami jelas nggak ya? Halo. Jelas ya? Oke. Jelas. Oh mantap. Kalau jelas mari kita lanjutkan Kakak Pembina. Nah, sekali lagi yang ada dimanapun kalian berada, mau di mall, di jalan, di rumah atau dimanapun, silakan kencangkan volumenya, pasang headset supaya bisa jelas mendengarkan dan mari kita simak pembahasan kita di malam hari ini sambil kita ngemil. Ada kopi, ada pisang goreng. Soalnya di kafe ngopi dari rumah ini, itu menu yang di itu. Itu nggak kebaca ya dari rumah ya, tapi itu yang paling istimewa adalah pisang goreng. Sekali lagi kita basa-basi Kakak Pembina. Apa kabar Pak Gem?
kasih dulu kata-kata apa untuk Igrianers di tahun 2022 ini Pak Gem. Sambil cek mic Pak Gem. Kira-kira terdengar nggak? Yang penting tahun baru ini kita tetap semangat sesuai dengan moto kita. Jangan lupa selalu dari rumah. Makanya di awal tahun baru ini ngopi dari rumah ya kita mulai membahas rumah itu. Yes. Oke. Mulai dari rumah itu. Baik. Supaya juga kita nggak kebingungan nih memasuki tahun baru. Mulai dari rumah, lagunya pun kita buat. Mulai dari rumah, apa sih maksudnya? Walaupun mungkin di khotbah-khotbah saya udah ada sampaikan, tapi dalam diskusi gini bisa mungkin lebih berkembang lagi. Siap. Gitu loh maksudnya. Siap Pak Gem. Tapi tadi sepertinya di YouTube nggak masuk ya, Kakak Cel? Iya, makanya apa di restart dulu ya? Di YouTube nggak masuk, tapi di Zoom masuk ya. Saya Nggak apa ntar direkam aja. Kan direkam sih bisa dilempar lagi. Bisa direkam. Udah. Ya, recorded kan ya? Oke, siap. Oke, kita lanjutkan. Ini nggak menjadi masalah. Iya. Kalau dulu kita kalau kayak gini, ini pasti ada roh-roh gelap. Ada kuasa-kuasa gelap nih kayaknya. Padahal ini cuma masalah teknis. Oke, Pak Gem. Kita langsung aja ke pertanyaan standar. Mungkin saya akan memberikan sebuah pertanyaan terlebih dahulu. Nanti Kakak Mamina akan coba memperluas apa yang kita bahas di malam hari ini. Betul. Formulasi mulai dari rumah. Kalau judul kita pada malam hari ini adalah apa sih itu mulai dari rumah? Nah, tentu rumusan atau formulasi atau istilah yang Pak Gem gaungkan sebagai sebuah movement lah istilahnya ya, sebuah kegerakan bagi Igreja ini, di mana Tuhan berkenan untuk memberikan visinya kepada Pak Gem dari pengalaman yang begitu panjang dalam pelayanan untuk memformulasikan satu istilah mulailah dari rumah. Nah, coba berikan kepada kami atau kepada kita semuanya 3 alasan. Saya minta 3 alasan aja Pak Gem. Kenapa harus mulai dari rumah? Yang pertama, karena Allah sendiri mulai dari rumah. Mulai dari rumah maksudnya gimana? Ya. Allah sendiri mulai dari rumah. Rumah siapa Rumah siapa ya? Emang Allah punya rumah? Rumah gimana maksudnya ini? Kan jelas ya, kan jelas bahwa Tuhan yang menciptakan semua kan. Kejadian 1:1. Pada mulanya Allah mencipta, itu kan satu ayat yang luar biasa ya. Kalau kita menerima kejadian 1:1, maka seluruh kita nggak jadi masalah. Kalau kita menolak Allah yang mencipta, Allah yang asal mula semua, maka seluruh isi Alkitab ini ya pasti akan kita tolak. Kan gitu. Tapi kita kan orang yang menerima kan bahwa Allah yang memulai semua. In the beginning God. In the beginning God, ya. Nah, jadi ketika Allah memulai itu menciptakan manusia kan dimulai dari rumah, keluarga. Itu loh. Jadi Adam pertama kan. Oke. Nah, lalu Tuhan bilang nggak baik Adam sendiri. Sorry Pak Gem, supaya lebih jelas. Kalau nggak salah definisi rumah itu adalah unit apa gitu Pak Gem? Ya, rumah itu kan unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Nah, kan ini yang namanya rumah atau keluarga. Jadi ketika kita berbicara rumah, itu langsung kita memikirkan keluarga ya. Itu. Supaya tidak rancu pemikiran. Iya. Jadi Tuhan ketika menciptakan dalam pikiran Allah kan baiklah kita menciptakan manusia. Yang namanya manusia itu pria dan wanita. Kalau hanya pria itu bukan manusia lengkap. Oke. Iya, itu jamak. Manusia itu tunggal tapi jamak. Tunggalnya manusia itu tunggal, tapi dia jamak, di dalamnya ada 2, pria, wanita. Sama seperti Allah Tritunggal, dia jamak kan, tapi tunggal. Ada 3 pribadi kan, kita mesti akui. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi tunggal, Esa. Nah, lalu dia menciptakan manusia yang segambar dengan dirinya. Dia jamak tapi tunggal juga. Makanya Kejadian 1 ayat 27 itu jelas. Maka diciptakannya lah dia, tunggal kan, lalu laki-laki, perempuan, 2 kan. Nah, itulah dari satu sisi kita lihat kesegambaran itu antara Allah dan manusia. Nah, lalu dia dalam proses penciptaan itu diciptakan Adam lebih dahulu. Lalu Tuhan bilang sendiri tidak baik Adam sendiri. Maksudnya tidak baik di situ apa? Bukan negatif. Bukan berarti maksudnya ya kurang lengkap deh aku mencipta. Capek deh. Nggak mungkin Allah begitu. Dia Allah yang sempurna. Nah, tapi itulah cara Tuhan hendak memberi pesan kepada kita bahwa tidak bisa manusia itu dicipta bukan hanya Adam saja. Yang namanya manusia itu bukan hanya pria saja, tapi ada wanita. Tapi dalam proses penciptaannya pria dulu. Nah, itu satu pesan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri.
Diciptakannya lah wanita, Hawa. Itulah keluarga pertama. Dari sini Tuhan mulai kan. Rumahnya di mana? Taman Eden. Perintahnya sih menguasai seluruh dunia kan. Kuasai bumi, taklukkan bumi. Tapi itu Di situ rumahnya. Oke. Taman Eden ya. Oke. Taman Eden blok 1 nomor 1. Jadi perintahnya memang kuasai bumi kan. Taklukkan bumi dan segala isinya. Tapi dimulai dari mana? Rumahnya di mana? Taman Eden. Makanya Kejadian pasal 2 ayat 15 jelas. Maka Tuhan menciptakan satu Taman Eden dan menempatkan manusia itu di Taman Eden itu untuk mengusahakan, to dress and to keep it. To dress artinya untuk memperindah dan memelihara taman itu. Bagaimana mau menaklukkan seluruh bumi? Eden aja gagal misalnya. Nah itulah cara Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah muluk-muluk. Tuhan tuh selalu Allah yang berproses. Dalam mencipta pun hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Bisa Tuhan ciptakan selesai, bisa. Jadi semua. Tapi dia mau menunjukkan berproses dia. Nah dalam proses penguasaan bumi terhadap apa yang diperintahkan kepada manusia sebagai gambaran dan rupa Allah ini, dimulai juga dari rumah. Itu loh alasan yang paling kuat, basic atau basic alkitabiahnya. Ya, secara biblis ya. Biblikanya. Jadi dari rumah. Itu pertama. Itu yang pertama. Nanti yang kedua dan ketiga mungkin kita simpan dulu kali ya Pak. Saya nggak tahu gimana nanti yang kedua, ketiga, keempat. Yang penting itu basicnya. Kalau boleh saya tambahkan langsung praktisnya begini. Boleh. Nah dalam pelayanan saya, dalam pengenalan atau perjumpaan saya dengan Tuhan, saya melayani Tuhan, saya memperhatikan banyak keluarga, saya memperhatikan diri saya juga, apalagi sudah berkeluarga, setelah berkeluarga, saya perhatikan bahwa sering sekali kita itu sopan di luar, di gereja, shalom, gitu. Ada kerendahan hati di dalamnya turut ditunjukkan, ada kesabaran, sabar banget gitu, ya, peduli banget, cepat sekali rasanya untuk berbuat sesuatu. Tapi di mana? Di gereja, di lingkungan, di pekerjaan yang kita simpulkan ini di luar rumah. Oke. Jadi orang memang memuji, tapi di rumah nggak kelihatan. Nah jadi ini semua apa ini ya saya pikir? Kayak dua pribadi begitu ya Pak Gem. Jadi di luar dia kulitnya bagus, menunjukkan dirinya, kulitnya image-nya bagus. Bahkan dengan istrinya terlihat seperti mesra Pak Gem. Tapi di rumah pegangan tangan tuh nggak pernah. Itu loh, itu. Nah itu saya perhatikan. Menurut saya ini sebuah kegagalan. Jadi kita kegagalan dalam kekristenan. Oke. Ya kan, kekristenan. Gimana kita bisa wangi di luar, bau busuk di rumah? Itu kan harus menjadi harus menjadi hal yang kita perlu evaluasi loh, kita koreksi loh gitu. Iya, bahkan sampai ada orang berani memberi di luar, tapi di rumah pelit, kan lucu itu. Waduh, di gereja, ya gereja membutuhkan uang, tapi tapi di rumah pelit amat. Waduh, buat suami atau istri atau siapapun di rumah jangan pelit-pelit lah. Gimana Kak Pembina? Ada tambahan? Atau ada insight lain? Biasa Kak Pembina kan ada pemikiran-pemikiran lain. Dari tadi saya gempur dulu Pak Gem ini. Banyak yang dikatakan Pak Gem. Oke, banyak. Dari kata beliau kan dari pengalamannya menggembalakan, melayani umat, lalu juga itu banyak. Nah, ini kalau boleh tahu angkanya itu kalau dikasih persentase itu 50, 60, 70% dari yang Pak Gem alami. Karena persentase ini nanti akan berdampak pada pertanyaan saya berikutnya nih soalnya. Oke, boleh. Jadi tentu saya bukan hasil survei yang valid gitu ya. Secara ilmiah Secara ilmiah. Tapi subjektif aja deh. Secara ilmiah. Tapi ya secara subjektif. Kalau ilmiah kan ada metodologinya lah, ada wawancaranya lah dan lain sebagainya gitu. Secara subjektifnya adalah ketika saya kan ke rumah melihat langsung kan, ya kan, kasar, kayak sendiri dengan gawat nih. Begitu dengar, kok gitu ya mereka, kok gitu amat di rumah ya gitu. Jadi setiap kali saya ada misalnya ke tempat hamba Tuhan juga, ke rumahnya atau jumpa mungkin di mall atau di mana kita ngobrol bersama. Nah kadang-kadang ketika
kami sendiri bicara bagus, tapi ketika dia berbicara sama pasangan jadi sebelahnya nggak nyaman, saya sendiri nggak nyaman dengarnya. Saya juga pernah lihat kayak gitu Pak Gem. Dan saya lihat juga diri saya kadang-kadang bener. Bahaya ini kalau begini. Iya benar. Ini bahaya, ini nggak benar di kekristenan. Kalau saya mencoba mengutip satu ayat, boleh. mengutip satu ayat, walaupun sebenarnya tidak langsung seperti itu ayatnya, kan gini ya. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Kalau kita sementara yang kelihatan aja kita nggak kasihi. Artinya apa? Dekat dan jauh lah kita bilang itu. Iya. Yang dekat aja kita nggak bisa. Boro-boro yang jauh, kan gitu kan? Itu loh gitu. Jadi intinya sebenarnya dari gerakan yang kita coba bangun ini mulai dari rumah sebenarnya mengajak yuk dalam mempraktekkan firman mulai dari rumah. Oke. Misalnya kita belajar, kita baca Alkitab sendiri, kita dengar khotbah, kita baca buku, misalnya temanya kita bahas di situ, tema khotbah misalnya mengasihi, tentang kasih. Nah, langsung praktekkan itu pertama-tama dari rumah tentang kasih itu. Ya gitu. Misalnya kita mendengar khotbah, kita belajar sendiri tentang sukacita. Ayo praktekkan sukacita itu. Orang sekitar kita yang di rumah, kiranya orang-orang yang pertama yang menikmati sukacita, yang menikmati peragaan kasih itu. Itu yang mau kita dorong. Oke. Itu yang mau kita dorong sebenarnya. Keren. Aku sebenarnya mau tanya tapi lanjutkan dulu Kak Pemina. Tadi katanya jangan sampai lupa nanyanya. Aku pasti ingat karena aku jarang kalau lupa Pak Gem. Kakak Pemina. Iya. Karena sudah ada kopi kan, kopi nggak mungkin bisa lupa Bapak Ibu. Ayo sambil seduh kopinya, sambil seruput kopinya. Begini, Oke, untuk saya dan Mike, adik penggalang ini, Siap. itu Kayaknya serius ini Pak Gem. apa? Siap-siap Pak Gem. Memang gampang sih menerima Kejadian 1 ayat 1. Tapi saya ingin bertanya, Kak, ini misalnya saya orang luar ya, saya memposisikan sendiri sebagai orang luar. Iya. Yang masih agak susah menerima konsep di dalam Kejadian 1 ayat 1 itu, gimana ya cara kita menyampaikan atau bagaimana cara pendekatan kita supaya dia bisa memahami pesan mulai dari rumah ini. Karena begini, kalau tadi Pak Gem bilang banyak atas pengalaman subjektif pribadi, itu ada lembaga-lembaga riset nih yang memang melakukan risetnya. Gara-gara banyak perkawinan yang akhirnya tidak tercapai tujuan pernikahannya, anak nggak happy, istri nggak happy, suami nggak happy, banyaknya angka broken home di negara-negara maju dan juga di kota besar seperti Jakarta ini gitu. Itu, nah ini memang riset yang saya lihat, ini memang riset di US sih, tapi ini kurang lebih juga mulai saya lihat kalau saya bergaul dengan teman-teman yang di Jakarta gitu. Jadi menurut riset ini nama lembaganya adalah Pew Research Center, PEW ya, PEW. Itu di tahun 2012 saja, itu berarti 10 tahun yang lalu. Sekarang 2022. Di tahun 2012 saja itu 1 dari 5 orang dewasa. 5 orang dewasa artinya yang umur 25 ke atas. Sampai 40-an. 1 dari 5 orang dewasa itu milih nggak nikah. Jangan karena mata Kakak Pemina jangan tajam dong ke aku, mentang-mentang aku belum nikah. Aku bukan bagian itu loh Kakak Pemina. Jangan gitu dong. Kalau dia nunggu saya jodohin Pak Gem soalnya. Malas sekali dia. Lanjut, dia minta dicariin dia. On the track. Please on the track Kakak Pemina. 1 dari itu 10 tahun yang lalu. Oke. Makin kesini makin banyak tentunya. Itu karena alasannya ya banyak poin-poinnya, tapi kalau mau saya ringkaskan ternyata lebih happy sendiri. Ngapain gua nikah? I'm single, I'm very happy. Ya. Gitu. Dan ada juga seseorang tadi siapa namanya saya jadi lupa tadi. Seseorang yang menulis bukunya adalah Happy Ever After. Oke. Nanti dicari ya siapa yang nulis itu. Dia menuliskan begini. Untuk Anda yang pria usia dewasa,
baguslah kalau Anda nikah. Tapi untuk yang wanita, kalau nggak nikah nggak apa-apa. Karena riset saya mengatakan, dia mengumpulkan dari ratusan responden, ternyata angka perempuan yang tidak menikah, angka perempuan yang tidak menikah dan happy, hidupnya lebih panjang, lebih happy, itu lebih besar daripada mereka yang menikah. Waduh. Nah, saya memposisikan begini, kalau saya adalah orang itu, salah satu dari orang itu, dan mendengar ini gerejanya Hendro dan Mike ini, Pak Gembalanya ngomong dari dulu, mulai dari rumah. I don't believe that gitu. Oke. Untuk rumah di mana? Gue mendingan single dan happy. Oke. Maksudnya begini, Kakak Pembina mau mengarahkan pemikiran bahwa jangan sampai formulasi atau kegerakan mulai dari rumah ini tidak relate dengan orang-orang tersebut, karena mereka merasa dari filosofi hidup happily ever after atau apa tadi, bahagia selamanya itu, kita nggak perlu harus punya rumah, dengan kata lain punya keluarga, cukup dengan sendiri pun kita juga sudah happy kok gitu. Nah ini kayaknya bertentangan nih. Belum lagi fenomena sekarang di negara-negara maju di mana banyak orang memilih tidak menikah. Ada pasangannya sih, tapi nggak menikah. Bahkan nih tidak mau berkomitmen di dalam pernikahan. Bahkan ada yang sebaliknya. Sudah menikah pun tapi tidak serumah. Aneh ya. Tapi itu terjadi. Dan itu fenomenanya ada. Kayak artis Gwyneth Paltrow itu waktu itu juga setelah menikah dengan suami yang terbaru, itu rumahnya masih sendiri-sendiri. Mereka lebih happy dengan cara begitu. Dan itu ada beberapa orang yang begitu. Nah ini maka saya cuma mau bilang bahwa ya kita di sini nih di lingkungan IGRE yang kecil ini kita mengkampanyekan, berusaha menyebar luaskan mulai dari rumah. Tapi ada orang-orang di luar sana yang merasa ini nggak relevan. Ya, nggak relevan dengan kehidupan karena kita bisa kok nggak mulai dari rumah. Nah, gimana tuh? Gampang. Gimana? Dia sendiri, dia punya orang tua nggak? Ya pasti berasal dari orang tua lah ya. Itulah dia. Itu dia. Jadi dari rumah, keluarga. Nah, dia punya keluarga ya. Dia punya keluarga, ada adik. Dia mungkin memilih tidak menikah. Ya sudah, itu haknya dia. Tapi dari pandangan Kristen, kalau dia tidak mendapat ini dari pandangan Kristen ya, kalau dia tidak mendapat betul-betul satu petunjuk dari Tuhan atau tuntunan dari Tuhan bahwa dia tidak menikah, sebenarnya bodoh. Karena menikah itu perintah Tuhan, hal yang mulia. Setuju. Di dalam pernikahan itu ada berkat yang Tuhan siapkan sebenarnya. Amin. Tapi orang setuju loh, Mike. Aku dari tadi bilang setuju kalau Pembina. Iya. Tapi kalau memang seseorang memang dia mendapat panggilan karena ada karunia lajang. Ada karunia lajang ada. Paulus mengatakan itu. Yes. Nah, jadi tapi kadang-kadang kalau kisah tadi gini, kan masih di dunia ini kan dalam hidup ini kan ada namanya value. Nah, kita sebagai orang Kristen yang percaya Tuhan ini, value kita kan standarnya kan Alkitab. Nah, ada orang di luar sana tadi, dia buat value sendiri, ada standarnya. Dari apa? Ya mungkin dari asal riset orang lain dan lain sebagainya. Ya kita tidak menyalahkan itu. Tapi setiap pilihan kita ada konsekuensi pasti. Nah, tapi kembali lagi, ini nggak relevan sama saya. Relevan, brother atau sister. Kenapa? Engkau punya keluarga juga. Kau punya orang tua, kau punya adik. Nah, biarkanlah adikmu itu, biarkanlah orang tuamu itu menjadi orang yang pertama-tama menikmati perubahanmu. Engkau mengatakan, aku di zaman Tuhan, aku bersukacita. Tunjukkan sukacitamu itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia merantau. Oke. Kan merantau dia, misalnya tinggal di daerah Sumatera, atau ke Jawa, atau merantau ke luar negeri. Di sana dia pasti punya keluarga. Siapa? Orang-orang dekat dengan dia. Tunjukkanlah. Nah, gitu loh yang kita coba. Jadi gini, jadi kembali lagi kalau kita buat secara umum, jadi orang yang dekat denganmu. Dialah orang dekat denganmu itu. Dialah keluargamu. Iya, dia keluargamu, orang yang pertama-tama menikmati dong. Dia bersamamu loh, anak kos misalnya. Itu satu kos denganmu. Masa kok di luar ramahnya bukan main, tapi teman kosmu sendiri minta tolong. Kok sulit, itu aneh. Kok bisa kau tidur bersama dengan dia, satu kos dengan dia, kamu nggak peduli sama dia, padahal di luar kamu peduli banget gitu. Itu suatu hal yang aneh dalam konsep yang kita coba gali dari Alkitab tadi itu.
Itu yang mau kita terus dorongkan. Supaya apa? Supaya gini nanti. Rajin dia juga di luar. Gua teman kosnya. Orangnya gua tahu. Minta tolong dikit nggak bisa. Coba Oke. Itu yang mau kita dorong. Jadi udahlah kita nggak usah muluk-muluk. Kita kecil-kecil aja dari orang sekitar. Mereka menikmati bahwa kita orang Kristen itu. Baru dari situ nanti seperti Adam dan Hawa, diharapkan Tuhan dia dari Taman Eden dia sukses, lalu dia bawa ke seluruh bumi. Itu cara Tuhan sebenarnya misinya, nggak langsung taklukkanlah bumi. Gimana caranya? Orang mereka diciptakan juga dari nol kan? Mereka belajar di Taman Eden itu. Bagaimana mencangkol, bagaimana memperindah, bagaimana menumbuhkan supaya tambah subur dan lain sebagainya. Buru-buru melangsung seluruh dunia, mana bisa dia jangkau. Maka dari kecil itu, Taman Eden. Wow, jadi siapa orang-orang terdekat kita, siapapun itu secara umum, dimulai dari orang-orang tersebut. Iya, kalau memang kita nggak tinggal bersama keluarga kita. Iya. Membina. Dapat poinnya. Itu yang kita maksud loh. Jadi selain definisi rumah sebagai keluarga sebagai unit kecil, yang ayah ibu tadi itu, juga ada definisi kedua adalah ya orang-orang yang paling dekat dengan kita itulah keluarga kita kan. Kalau kami orang Batak ada satu ungkapannya gitu. Apa itu? Gini. Jono innado ngatsabutuha ujono kaddobe do ngatsaudulan. Pelan-pelan. Nah, nanti Bapak Ibu yang ada di YouTube nanti ataupun yang cepet-cepet. Ojo cepet. Aku orang ngerti. Ojo ke pelan-pelan. Ya. Ulangi Pak pelan. Pola yang saya buat lebih pelan lagi tentang kedekaan. Kalau bukan nanti ada translate. Jadi Jono inna donga sabutuha ujono kaddobe do ngatsaudulan. Artinya memang sangat dekat kita, sabutua itu saudara seperut. Sangat dekat kan? Tapi lebih dekat lagi teman satu duduk begini. Artinya apa? Misalnya kita merantau gini, memang kita punya saudara dekat, tapi lebih dekat lagi orang yang bersama dengan kau. I see. Itu mungkin sampai ada filosofi anak Medan ya, Pak Gem. Lagu anak Medan. Nggak ngerti saya. Mati dengan kawan. Anak Medan. Itu gak usah kita bawa itu. Aku udah ingat aja. Nah, tapi kita ngopi dulu lah. Sambil ngopi dulu Pak Gem. Sambil ngopi. Karpe. Oke. Nah, Pak Gem. Dalam filosofi orang modern ya, dalam filosofi orang modern atau postmodern juga, bahwa rumah itu merupakan ekspresi dari orang yang ekspresi dari manusia itu sendiri. Ini agak kompleks sih memang. Kompleksnya begini, bahwa ada banyak manusia itu hidup butuh yang namanya kebutuhan primer kan. Nah, salah satu kebutuhan primernya itu adalah tempat tinggal, rumah. Sehingga tidak heran orang itu memproyeksikan rumahnya ada kolam, ada taman di depan, terus bentuk rumahnya harus catnya harus putih, kemudian sofanya harus di sini, bahkan ada feng shui segala macam kan. Sebagai aktualisasi dari dirinya gitu ya. Jadi rumah itu sebetulnya menunjukkan ekspresi jiwa seseorang dari dalam. Ekspresi jiwa itu yang diproyeksikan dalam ide-idenya, lalu dia bangun sebuah rumah. Atau enggak dia mau beli sebuah rumah. Oke. Nah, aku mau kaitkan ke sini Pak Gem, bahwa Alkitab kan berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah kan, atau dengan kata lain rumah Tuhan gitu. Nah, dan tidak jarang kita temukan di rumah secara fisik seperti ini itu bukan rumah Tuhan, tapi rumah hantu. Maksudnya gimana, Men? Maksudnya rumah hantu itu ya di dalamnya seperti neraka gitu. Di dalam rumah itu bagus sih rumahnya, tapi tidak ada kebahagiaan gitu. Tidak ada yang namanya merasakan touching antara anak istri, suami istri, anak, tidak merasakan hal itu gitu Pak Gem. Nah, kalau menurut observasi dari bacaan buku yang saya baca dan mengamati pengalaman di rumah, ini kebanyakan persoalannya adalah persoalan komunikasi Pak Gem. Kalau kita masuk ke studi kasus masalah di rumah, karena kalau kita katakan kan mulai dari rumah, ada banyak orang sudah mendengar firman,
mau mulai nih dari rumah untuk menunjukkan apa tadi, bicara tentang kasih misalnya. Aku mau menunjukkan kasih, tapi di rumah itu sendiri upaya orang tersebut itu tidak direspon dengan baik oleh orang-orang rumahnya. Yang notabene dia sudah mau berubah gitu, Pak Gem. Nah, ada pola komunikasi atau the art of communication lah istilahnya. Seni dalam berkomunikasi di rumah sehingga kemudian orang rumah itu bisa menerima dia secara pribadi. Nah, ini aku mau masuk ke masalah komunikasi gitu, Pak Gem. Kalau Pak Gem sendiri kan belajar coaching, dari coaching kan ada istilahnya rapport building, ada istilahnya active listening gitu kan. Gitu-gitu kan ada kan Pak Gem? Jauh kali. Maksudnya berikan tips kepada kita orang-orang rumah, karena rumah itu kan atau bicara keluarga itu sangat kompleks banget kan Pak Gem. Dengan masalahnya yang sebanyak itu. Nah, menurut aku salah satu misleading yang harus kita coba ajarkan ke jemaat atau ke rekan-rekan di rumah adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan baik gitu Pak. Ya, ini udah luas banget nih. Luas banget nih. Dari pertama dari filsuf modern tadi bahwa rumah itu adalah ekspresi ekspresi jiwa dari seseorang, kebutuhan primer ya secara psikologi juga ada, itu kan Abraham Maslow jelas ya. Ada 5 tingkat, ada 5 needs kan itu manusia. 5 kebutuhan. Iya, ada 5 kebutuhan paling bawah kan kebutuhan fisiologi, makan, minum, rumah dan sebagainya. Itu ya oke lah ya kan. Tapi tadi tiba-tiba lari komunikasi gitu kan. Jadi saya dengar terus saya peras otak terus kemana gitu. Ya sudah, saya mencoba untuk memahami. Memang betul yang namanya komunikasi itu adalah hal yang sangat vital. Kalau boleh saya mengutip dari satu ya, namanya si Miles Monroe. Miles Monroe ini terkenal dengan bidang dia itu dikenal dengan hubungan-hubungan. Artinya kalau bicara soal hubungan-hubungan atau relasi, dia sangat terkenal dia. Boleh disebut pakar. Miles Monroe. Ya, Miles Monroe. Dia sudah meninggal. Almarhum. Sayang banget meninggal pelayanan bersama dengan pesawat jatuh itu ya. Jadi saya juga banyak membaca buku dia. Dia bilang begini, bahwa komunikasi itu ibarat darah di dalam tubuh. Oke. Kalau darah gak ada berarti mati. Sama. Keluarga juga kalau tidak ada komunikasi maka keluarga itu semuanya mati. Nah, kalau tadi masuk contoh kasus, ada satu orang ini. Dia mau berubah nih, jadi dia mau menunjukkan kasih. Tapi ternyata di rumah itu sendiri pun nggak meresponi kebaikan yang dilakukan. Nah, yang pertama saya menanggapi ini adalah, yang pertama, memang idealnya, betapa indahnya kalau satu keluarga itu orang-orang yang takut Tuhan. Oh, itu idealnya. Itu dulu, itu idealnya yang, kan ini dia. Karena gini, pasti agak misalnya antara suami istri deh, satu rohani, satu nggak rohani, ini capek. Capek, jenuh nanti bisa berbuat baik terus. Kenapa? Nggak direspon. Capek deh, udah mau baik-baik loh, nolak ya udah lah. Nah, jadi yang pertama, alangkah indahnya. Makanya bagi anak-anak kami, anak-anak muda yang belum nikah, ya hati-hati, cermatlah, bergantung pada Tuhanlah di dalam memilih pasangan hidupmu. Karena apa? Nanti kalau kau menikah ternyata pasanganmu tidak takut Tuhan, capek banget. Capek banget. Nah, lalu langsung saya jawab karena waktu itu terbatas. Langsung Pak Gem. Begini, jikalau itu adalah kita sendiri, ya maka Alkitab berkata begini, kasihilah musuhmu. Wah, itu berat banget itu. Ya kan? Kasihilah musuhmu. Lalu kalau itu bergantung padamu, berdamailah dengan semua orang. Roma ya, Pak Gem. Roma 12 ayat 18. Kalau kasihilah musuhmu tadi itu Matius pasal 5 ayat 44. Nah, bayangkan kasihlah, kalau bicara kasih itu bentuk present yang terus-menerus dilakukan. Present continuous. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata kasihlah musuhmu, Tuhan Yesus menunjukkan contoh ekstrim. Jadi gak masalah siapa objekmu. Dia langsung kasih contoh yang ekstrim. Kalau tadi dia baik, engkau kasih, wah gampang. Mengasihi orang yang baik sama kita, gampang banget. Tapi Tuhan kasih contoh yang ekstrim. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi, ya seperti tadi itu, tetap tunjukkan komunikasinya apa. Komunikasi kita gampang saja. Apa itu? Bisa buat umum aja. Kasih. Itulah metodenya.
Jadi ketika kita menyampaikan komunikasi kita, pertolongan kita mau menunjukkan kepedulian kita. Apakah kita menunjukkan kepedulian ini di dalam kasih? Misalnya, saya ambil contoh hukum Taurat. Oke. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Itu harus dilakukan berdasarkan kasih. Jadi bukan sekedar menghindari, aku nggak mau bunuh loh. Aman ya, nggak ada artinya itu. Tapi ketika dia tidak membunuh, harus motif dia karena cinta kasihnya terhadap orang. Oh, nice. Jangan berzina, misalnya. Dia hindari tidak berzina. Kalau tidak motifnya kasih, itu nggak ada artinya semua. Itu hanya apa itu istilahnya? Hukum-hukum apa? Legalitas aja. Sama kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tanpa kasih, itu legalitas aja. Nah lalu aku dapat sukacita, aku mau bagikan loh, aku serius loh mau bagikan di keluargaku. Tapi mereka tolak aku, engkau tidak melakukan dengan kasih. Kalau kita lakukan dengan kasih nggak muncul kalimat itu, karena dia tahu tidak mudah memang. Nah kalau teknik-teknik berkomunikasi ya tentu ada banyak lah kita bisa baca-baca, tapi teknik itu teknik, motifnya harus kasih semua. Ketika motif kita kasih, kita diperlakukan tidak adil pun kita nggak pernah putus asa karena itu. Jadi kita harus mengakui jujur bahwa kita sebenarnya belum dipenuhi oleh kasih. Wah, nice. Karena apa? Saya lanjutkan lagi. Boleh. Rasul Paulus mengatakan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Ya. Dikatakan di situ apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan lain sebagainya. Itu ingat bukan definisi kasih ya. Oke, itu sifat kasih. Nah, saya membahasnya begini. Apa tuh? Gini, orang yang dipenuhi oleh kasih akan menghasilkan kesabaran, murah hati, kebaikan. Itu maksudnya itu. Oke. Ah itu dulu. Itu dulu. Mantap. Mantap. Ayo. Itu dulu. Jadi konsep Alkitab kita itu ya kayak sekali jujur ya, walaupun kita sempoyongan. Iya. Tapi jangan karena kita sempoyongan kita menolak konsep itu. Lebih bagus kita mengakui Tuhan, konsepmu luar biasa Tuhan, tapi jujur Tuhan aku sempoyongan. Jangan bilang salah, jangan bilang salah, itu benar. Tapi akui, kita belum sanggup. Jadi itulah pertarungan kita. Jadi Pak Gem, kalau kita masuk ke persoalan keluarga lah misalnya, katakanlah suami istri gitu, katakanlah ini masalahnya hampir mau cerai, kita nggak tahu masalahnya apalah, tapi hampir mau cerai, kan ini pasti dua-duanya akan menggunakan egonya masing-masing, tidak ada yang mau mengalah gitu Pak Gem, atau dengan kata lain belum dipenuhi kasih itu secara penuh. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Kalau kita katakan mulai dari rumah gitu Pak Gem. Tentu yang pertama, kalau mereka sudah nggak sanggup lagi berkomunikasi berdua, carilah hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Biar bagaimana nanti pihak ketiga. Catatan pentingnya Pak Gem, cari hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Iya. Yang bisa dipercaya di sini minimum ininya. Wah, bisa memegang ininya. Jangan di sini tak kemana-mana. Paling nggak itu dulu lah pertama. Iya, oke. Iya dong, dipercaya maksudnya apa kan gitu. Siap. Itu dulu, kenal lah. Orang ini bukan ember gitu. Siap, oke. Cari, kenapa? Bagaimanapun nanti pihak ketiga akan lebih mantap untuk menilai. Misalnya kalau orang mau pisah, ya lumayan lah jumlahnya datang ke saya. Lumayan lah. Lebih dari 10? Lebih. Oh, banyak berarti Pak Gem. Yang nggak jadi? Yang nggak jadi pisah, paling cuma 9 nggak jadi. Kalau bilang 10, 9 nggak jadi. 9 nggak jadi pisah. Wah, Mbak ini akurat kalau gini Kakak Mina bisa ngasih wejangan buat rekan-rekan yang ada di rumah. Dan lagi gini, pasangan ada, bukan pasangan, ini satu pihak aja, istri atau suami gitu. Iya. Tapi biasanya suami datang ke pendeta, sementara dia mau pisah. Cuma datang sama pendeta dia mau cari ayat pendukung aja. Oh, legitimasi untuk supaya bisa menceraikan istrinya atau suaminya. Lalu sebenarnya Pak Pendeta saya nggak mau. Tapi dia sebenarnya biar istrinya yang bertindak gitu loh. Sebenarnya saya nggak mau, tapi dari kalimat dia terus gitu saya cermati, dia sebenarnya ingin biar pasangannya itu yang melakukan duluan. Jadi sebenarnya saya nggak mau gitu. Jadi banyak kemunafikan. Makanya gini. Kalau akhirnya ya dalam pengalaman yang lumayan lah ya dalam melayani sekian lama, kalau ada pasangan-pasangan seperti itu langsung saya bagi 3. Oke, kalian datang ada 3 jawabanmu. 1, 2, 3. Saya pinjam Pak Endo. Ini jawaban kalian saya bilang. Yang pertama kalian pisah. Yang kedua tidak pisah.
tapi nggak jelas di rumah. Satu ke timur, satu ke barat. Lalu yang ini dipulihkan. Nah, kalian datang pada saya, mana yang kalian harapkan dari 3 jawabannya ini? Oh, langsung diberikan opsional iya, gitu. capek lah, Iya, Bang. iya. Kalau tapi ini capek loh. Iya. Kalau dibilang mau pisah, ngapain datang ke pendeta? Betul. Bener juga ya. Udah jelas ya udahlah. Iya, ngapain ngabisin waktu? Lebih bagus kita makan goreng pisang kayak gini. Orang dia mau berarti Bener artinya juga apa? pakai makan pisang ya Bapak Ibu. Artinya gini, kalau mau pisah jangan cari pendeta. Kan gitu kan, gimana? Tapi kalau dia bilang, kita mau dipulihkan Pak tapi sulit. Jam 2 pagi pun kau panggil saya datang, saya bilang. Oke. Anytime you can come to me. Yes, Igreaners, kalau yang ada bermasalah cari Pak Gem atau cari saya tuh cari saya. Kalau yang mau Telepon jam 2. Jam 2 pun kita datang. Asal ada kopi. Iya, yang penting memang punya kerinduan mau dipulihkan. Amin. Itu loh. Nah, itu secara praktis ya itu bagus sekali. Tapi saya agak tertarik tadi yang terkait dengan kasih itu loh Pak Gem. Iya. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 13 itu ya, Paulus memberikan contoh yang sangat ekstrim. Ya tadi itu orang yang dipenuhi kasih akan menghasilkan yang namanya sabar dan lain sebagainya. Itu sabar, kebaikan, tidak mementingkan kepentingan sendiri. Tapi ada contoh yang menurut saya ini ekstrim sekali. Menyimpan segala sesuatu. Iya, sabar menyimpan segala sesuatu, simpan rahasia. Itulah salah satu orang yang dipenuhi oleh kasih. Tapi ada contoh yang ekstrim begini Pak Gem. Orang yang memberikan dirinya untuk dibakar belum tentu punya kasih. Itu gimana Pak Gem? Kalau di keluarga gitu. Bahkan sudah ekstrim, berkorban dia untuk keluarganya. Apakah kita katakan bahwa orang itu tidak dipenuhi kasih? Gimana mau menjelaskan hal itu? Ini kita masuk ke suatu pemahaman yang menurut saya itu tidak dimiliki atau dimiliki oleh orang dunia di luar Kristen, tetapi pemahaman secara kekristenan itu lebih jauh dari itu Pak Gen, lebih mendalam. Jadi ini memang mengagetkan. Kita harus mengakui perkataan Paulus ini mengagetkan. Iya. Sekalipun seseorang ya memberikan seluruh hartanya, bahkan memberikan dirinya dibakar. Jikalau ia tidak punya kasih, maka ini seperti gong gemerincing. Betul. Nah, ini kan mengagetkan lah. Masa udah memberikan seluruh apa yang dia punya itu tidak termasuk kasih? Iya. Jadi apalagi itu kasih? Makanya itu kalau istilahnya di dunia psikologi ada istilahnya altruisme. Altruisme itu adalah sikap di mana dia ya seperti ini yang Paulus sampaikan ini. Dan banyak kita jumpai orang-orang seperti itu dan Orang-orang altruis ya. tahu nggak? Bukan Kristen. Oh iya. Nah makanya biar saya jelaskan lah ya. Siapa Nah, jadi saya katakan itu mengagetkan. Tapi kita harus punya jawaban. Harus. Itu ada jawaban tentunya. Nah, jadi dari apa yang saya pahami, ternyata satu kebaikan yang kita lihat belum tentu kasih. Waduh, ini Kasih itu, ya kan? Kasih itu adalah tindakan kebaikan, ya kan? Oke. Tapi tindakan kebaikan itu sendiri Belum tentu kasih. Nah, ini filosofis banget ini. Kasih itu harus nyata melalui satu tindakan kebaikan. Dong. Kan Okay. karena kasih itu bukan teori. Yes. Tapi kasih itu ya praktek dia. Sebab kasih itu inisiatif. Dia proaktif. Dia gak pernah begini. Kalau lo baik sama gue baik sama lo. Yes. Itu bukan kasih, karena dia pasif. Oke. Tapi aku mau membahagiakanmu. Nah itu kasih. Nah tapi, yang membedakannya apa? Motif di dalamnya. Ketika kita berbuat baik itu untuk siapa sih sebenarnya? Orang memberikan diri dibakar, sesungguhnya untuk dirinya itu semua. Motifnya sudah untuk dirinya. Orientasi. Nah itu dia untuk dirinya, contoh. Kalau nggak salah, waktu kita ngopi-ngopi di mana saya pernah cerita. Kan? Iya. Yang saya kasih contohnya film Sunggokong. Iya. Apa itu? Film Sunggokong Kerasakti. Iya. Keras sakti. Nah, gini ceritanya, saya singkatkan di waktu itu terbatas ya. Iya. Gini. Masih banyak Pak Gem. Masih banyak Tenang ya? aja. Mudah-mudahan saya bisa. Masih ada 15 menit lagi. 16 menit tepatnya. 16 Gini, menit. Jadi si Kerasakti ini dia pernah marah mengobrak-abrik kerajaan langit. Gitu saya tonton filmnya. Oke. Singkat cerita marah. Dewa tertinggi atau apa namanya saya lupa, marah ya. Dia di penjara 400 tahun atau 500 tahun tuh.
kurang lebih sekian 400 tahun lah anggap gitu ya. Saya lupa 4 atau 500 tahun. Nah satu kali ada satu biksu Tong namanya, ya kan, biksu Tang. Biksu Tang ini dapat tugas untuk pergi ke timur mengambil kitab suci. Iya, mencari kitab suci. Ya kan? Nah lalu singkat cerita bertemu dengan si dalam di penjara waktu dia dikurung itu kan. Bertemu dengan Sun Gokong. Sun Gokong tapi masih dalam penjara. Iya. Jadi dia dibebasin. Lalu dikasih tugas untuk mendampingi Biksu Tong ini mendapatkan kitab suci itu. Yes. Walau harangan tapi akhirnya mereka jadi ribut. Enggak, kata si Kerasakti ini, Sun Gokong ini udah lepas, ilmunya hebat, dia lari nggak mau dia dan sebagainya. Lalu tiba-tiba oleh dewa tertinggi, gitulah bahasa saya kurang bisa memberikan, lupa ingat saya apa istilahnya itu. Jadi dewa tertinggi ini akhirnya tiba-tiba dengan sebuah ilmunya atau kemampuannya, ada lengket mahkota emas di sininya, lengket di sininya, seperti kalung emas gitulah. Iya, mahkota emas gitu kan. Nah ternyata ini membuat dia nggak berdaya. Sehebat apapun ilmunya, nggak bisa lari dia balik lagi. Apalagi dibacakan mantranya sama si Biksu Tong. Oh. Jadi nggak berdaya dia. Jadi begitu dia, apa ini, tolong lepaskan saya. Makanya kan, kamu dapat tugas kan dari Dewi untuk menolong saya. Kita sama-sama berangkat. Jadi kalau dia mau menolak, dia baca mantra-mantranya, si Kerasakti kesakitan. Iya. Oke. Nah, lalu pergilah mereka. Singkat cerita, saya potong langsung. Sampailah mereka ke satu negeri. Di negeri itu ada siluman. Siluman ini menggunakan seorang wanita. Wow. Nah, dia mau bunuh Kerasakti ini. Mau bunuh Biksu Tong. Pendeta mau dibunuh gitu. Nah, si pendeta ini kan nggak tahu nih. Biksu Tong ini nggak tahu dia nih. Itu siluman. Tapi si Kerasakti tahu dengan mata tajamnya itu mata apa namanya itu. Jadi, dia ambil tongkatnya dipukul, jebret, mati. Marah Biksu Tong. Dia kan orang yang welas asih. Kamu tuh ya itu wanita lemah tapi kamu pukul kan mati. Kamu kejam amat. Oh, itu siluman dia membunuh kamu. Kamu ribut mereka. Gak lama siluman gunakan sekarang wanita, anak kecil, anak remaja. Besok mau dibunuh si pendeta. Dipukul lagi sama si ini karena dia tahu siluman, ceklek, mati. Bisa mereka ribut. Terus apa kata si ini? Biksu sebelum mereka ribut keras lagi. Sun Gokong, aku tahu kamu baik. Aku tahu kamu memberikan seluruh hidupmu, 24 jam hidupmu. Aku tahu kau menjaga aku. Aku tahu semua itu. Tapi sesungguhnya kau melakukan itu bukan pengabdianmu kepada dewa tertinggi itu. Sesungguhnya kau melakukan itu demi tujuanmu sendiri. Supaya apa? Karena janjinya kalau sampai nanti di timur dapat kitab suci, dilepas ini, lalu dia bisa bebas. Inilah yang tanpa kasih. Sebenarnya dia melakukan tujuan diri sendiri. Baik sih, 24 jam ilmunya semua dikerahkan untuk satu tugas ini. Tapi tugas yang diberikan ini bukan pengabdiannya kepada Tuhan. Tapi dirinya karena dia mau bebas. Nah, seperti itu saya bisa menjelaskan ayat tadi karena kadang-kadang kalau saya jelaskan dengan definisi mungkin jadi susah. Iya, betul. Tapi dengan filosofi Kerasakti, dengan cerita seperti ini, nangkap. Lebih gampang ditangkap kalau dengan Lebih gampang ditangkap kan? Sun Gokong. Mudah-mudahan nangkap ya rekan-rekan kita. Pasti nangkap dong. Karena jemaat Igrianos ini kan pintar-pintar semua. Semuanya jelas ya. Jelas. Jadi kita hati-hati. Misalnya saya berbuat baik sama Pak Hendro. Saya berbuat baik sama Mike. Belum tentu kasih gitu. Saya lakukan untuk siapa ini? Tapi karena kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, kasih Kristus yang telah mengubahkan kita lakukan itu untuk pengabdian kita sama Tuhan. Kebaikan yang aku lakukan ini itu pengabdianku sama Tuhan. Nah itulah baru kasih. Wow. Makanya tadi saya katakan kasih itu adalah sebuah tindakan kebaikan yang nyata. Tapi tindakan kebaikan yang nyata itu belum tentu kasih. Wow, dalam banget ya Kakak Pembina. Dalam banget pembahasan kita malam hari ini. Ini keren banget nih mulai dari rumah nih, aduh. Nah, satu lagi Pak Gem, sebelum nanti Kakak Pembina mengajukan beberapa pertanyaan terakhir lah istilahnya kan. Dari aku dulu. Terkait dengan disfungsional di keluarga. Tadi komunikasi lagi Pak Gem. Nah, ini ada fenomena yang menarik khususnya di keluarga-keluarga di zaman sekarang atau istilahnya zaman now ini Pak Gem. Ada namanya gap generation. Di mana pola komunikasi atau pola asuh atau cara
mengajarnya orang tua zaman kakak pembina dengan zaman Pak Gem kepada anak atau mungkin kepada rekan-rekan yang ada di rumah, bapak ibu yang di rumah mengasuh anaknya itu sudah berbeda gitu Pak Gem. Ada gap generation di mana anak-anak sekarang kan cara memperlakukan mereka itu harus berbeda gitu Pak Gem. Oke, mungkin zaman berubah, kemasannya berubah, tetapi persoalan tetap sama. Dalam pengertian di keluarga itu sebetulnya yang sering kita bahas yang bahasa kasih itu loh. Kakak pembina. Sebetulnya masalahnya itu nggak ada, hanya cuma cara berkomunikasi saja yang salah gitu. Nah, ini bagaimana kita menyikapi hal tersebut gitu Pak Gem? Apakah dimulai dari si orang tuanya kah, atau dari anaknya kah, atau dari gerejanya kah, atau dari mana gitu? Kalau lingkupnya keluarga. Iya. Jadi kalau terkait dengan komunikasi ini, tentu saya pasti tidak bisa memberikan penjelasan mengenai teknik-teknik berkomunikasinya gitu. Jadi kita bahas nanti. Tapi saya memberikan prinsip. Prinsip. Nah kalau waktu Pak Gem khotbah di ini kata prinsip ya Pak Gem. Waktu Pak Gem khotbah di ibadah Natal 25 kali, Pak Gem cerita tentang mengkhotbahkan terkait dengan orang tua itu jangan sok pintar, sok tahu, paling ngerti semuanya. Dengarkan dulu anakmu sampai selesai. Nah, bisa. Setuju. Bisa dilanjutkan. Prinsip. Jadi saya hanya bisa memberikan prinsip. Jadi dalam berkomunikasi itu menurut prinsip Alkitab, fondasinya yang pertama adalah melihat orang lain seperti Tuhan melihat. Nice. Ini dulu itu. Catat. Ya. Melihat orang lain seperti Tuhan melihat. Istrimu, anakmu, lihatlah sekelilingmu. Pandang dengan hati. Aku nggak lanjutin, nanti fales. Oke. Jadi misalnya gini, Pak Hendro harus melihat Mike seperti Tuhan melihat Mike. Wow. Di mata Tuhan yang namanya Mike ini berharga, patut dikasihi. Loh, siapa Pak Hendro tidak melihat dia berharga? Sang penciptanya saja melihat Mike ini berharga kan? Amin. Gitu? Mike juga harus melihat Pak Hendro seperti Tuhan melihat di mata Tuhan yang namanya Pak Hendro ini berharga. Siapa Mike? Tidak melihat Pak Hendro sebagai sosok yang berharga, sang penciptanya saja melihat berharga, itu dulu. Sehingga orang tua harus mampu melihat anaknya yang gapnya terlalu jauh tadi itu. Lihat seperti Tuhan melihat, walaupun beda, bahkan menurut orang tua mungkin anak itu nakal, jahat, tapi Tuhan sayang juga sama dia loh. Di mata Tuhan dia berharga loh. Betul. Sampai ada istilah anak setan kamu. Kan gitu, berarti emaknya setan. Kayaknya kami waktu muda nggak senakal kamu. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya empati. Saya. Itu kalau kita nggak punya prinsip ini nggak mungkin bisa berkomunikasi. Nggak bisa. Apa empati itu? Empati itu adalah memasuki dunia orang yang kita berempati itu. Transposisi lah istilahnya. Sehingga kita bisa memahami cara berpikirnya, sehingga kita bisa memahami cara berpikirnya, tidak tanduknya. Kalau kita tidak berempati maka nggak masuk akal semua yang dia bilang. Misalnya contoh, anak kita hanya masalah kecil gini aja langsung dia misalnya marah-marah kesal gitu ya. Loh, kalau bagi kita mungkin gak ada masalah itu, ya kita. Tapi bagi dia itu masalah. Nah, coba pahami kenapa? Karena cara berpikir dia di zaman now orang seperti ini terganggu banget. Hanya dikatakan dia memang misalnya sontoloyo aja misalnya, langsung dia stres. Iya. Itu zaman now mungkin tidak setangguh kita dulu. Jangan dipaksakan dia mesti tangguh kayak kita. Betul. Kamu gitu aja udah loyo. Papa dulu ya, mama dulu dibanting-banting tetap berdiri. Tunggu dulu. Benar. Anak kita nggak mungkin pahami, memang dia belum seperti itu. Pahami, masuk. Nah, biar lebih jelas lagi saya ambil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lah yang pertama kali berempati. Di mana tuh? Dia masuk dunia kita kan? Waduh. Dia Allah. Tak terbatas dia masuk dunia kita mengambil fisik seperti ini. Juga ya. Sehingga dia bisa rasa lapar. Wow. Ya kan? Dia lapar kan? Sehingga ketika Pak Hendro berkata, Tuhan aku lapar. Tuhan Yesus bilang, tenang anakku. Aku tahu aku lapar. Aku dikhianati Tuhan. Aku disakiti. Aku dikhianati. Tenang, sabar nak, sabar. Aku juga tahu apa arti disakiti. Nah itu berempati. Nah sebagai orang tua, coba masuk cara berpikir mereka. Sehingga apa yang dia katakan masuk akal sama kita. Masuk akal, walaupun kita belum tentu setuju loh. Iya. Tapi masuk akal.
Nah, dengan kita paham seperti ini, maka ketika kita ngomong, kita dalam kesabaran. Itu pola prinsip komunikasi yang mau saya coba sampaikan. Keren. Nah, oleh karena itu, yang ketiga, tadi kan konteks siapa yang ngalah ini, orang tua atau anak? Iya. Yang lebih dewasa lah yang ngalah dua. Orang tua yang ngalah terlebih dahulu. Kan, gitu. Kan katanya kita orang tua banyak makan asam garam. Iya, sampai tenggelam di Tunjukkan asam garam itu Iya. di situ. Iya. Ya dong. Jangan kita paksakan lah kehendak kita. Nunggu anak yang datang minta maaf gitu. Ini relate banget sama yang saya alami hari ini tadi pagi. Langsung Pak Gem. Langsung Kakak Pembina. Oh enggak ya, kami tadi di sekolah itu ada parents gathering. Bagus sekali acaranya. Ada satu orang tua yang bertanya di chat box itu. Bagaimana sih cara mendisiplinkan anak tanpa diteriaki? Saya langsung jadi ini orang ini suka teriak-teriak nih, tapi anaknya nggak nurut-nurut gitu. Seperti saya, tapi saya, sang pembicara menanggapinya dengan sangat bagus sekali. Tapi itu jadi relate dengan sebuah seminar yang pernah saya ikuti. Judulnya bagus sekali. How to speak so that your child will listen. Yang ikut banyak banget orang tua, banyak banget. Soalnya mereka pengen kan, ini orang-orang tua yang mengalami bahwa mereka ngomong apa aja nggak didengerin sama anaknya. Makin keras ngomongnya makin nggak dengerin, makin teriak nggak makin nggak dengerin. Jadi datang tuh semuanya berharap dapat ilmu, gimana caranya gue ngomong Langsung didengerin. dengan kesaktian sehingga didengerin. Ternyata Ekspektasinya begitu. Ekspektasinya gitu. Ternyata isi seminar itu adalah listen. Kalau lu pengen didengerin sama anak lu, dengerin dulu. Okay. Kita mendengar dulu, baru kita akan didengarkan. Nice. Gitu. Dan ya kalau soal action speaks louder than words itu orang sudah sering mendengar. Umum lah ya, iya. Children say, children do juga. Kita anak tuh melihat itu yang dia lakukan gitu. Nah tapi itu bagus sekali waktu itu seminar ini. Kalau mau kata-kata Anda didengarkan oleh anak Anda, ya dengarkan dulu. Nah, jadi di dalam empati itu ya dari kau selanjutkan ya, di dalam empati itu ada beberapa lagi perangkat-perangkat dalam berempati. Mendengarkan tadi itu, mendengarkan ya, listening, acceptance, ya kan, penerimaan, mendengarkan, understanding. Nah, jadi bagaimana understanding? Ya kita harus mendengarkan dia. Dengan kita dengarkan, jadi kita tahu oh ini, sehingga kita mampu untuk berempati, memahami dia. Lalu kita akan bisa bersikap dengan baik. Nah itu sebenarnya dalam teori kepemimpinan juga gitu. Iya. Bagaimana kita bisa menggerakkan orang yang tidak mendengarkan kita? Seorang pemimpin dia tidak mampu menggerakkan orang yang tidak mendengarkan dia sebagai pemimpin. Oke. Iya. Kita hanya bisa menggerakkan orang yang mendengarkan kita. Bagaimana supaya mereka mendengarkan kita? Kita dengarkan terlebih dahulu. Nah itu teori leadership juga. Iya. Nah kalau dimulai dari rumah, di keluarga itu dimulai dari siapa Pak Gem? Nah, si yang pertama bapaknya kah atau siapa? Dulu. Ini kan teorinya udah tadi kan bapak sama anak gitu ya, misalnya kan ada gap. Ada gap. Makanya saya bilang dari orang tua. Orang tua, oke. Yang lebih dewasa. Nah ini saya ketangkapin beda. Siapa duluan kan gitu. Kan biasanya kan ayah itu adalah imam di keluarga, kepala keluarga. Dulu. Jangan di situ dulu. Oke. Yang itu dulu. Jadi tadi pertanyaan tadi siapa dulu apa tadi? Iya, siapa duluan? Dalam hal mendengarkan kan? Dalam hal mendengarkan. Nah, siapa di rumah itu yang lebih mengenal Tuhan? Itulah duluan. Bisa saja anaknya duluan mengenal Tuhan. Karena ada kok papa mama nggak tahu Tuhan, anak yang rohani ada. Nah, jadi kita sebagai anak yang lebih mengenal Tuhan harus lebih memahami mereka karena mereka tidak mampu. Belum mampu dia. Tapi engkau yang udah mengenal Tuhan, tunjukkan loh bahwa engkau di keluargamu yang lebih mengenal Tuhan. Ayo, nyatakan firman Tuhan yang mengatakan satu selamat dari satu keluarga maka seluruh seisi keluarga diselamatkan. Tapi catatan itu bukan otomatis, itu potensi. Potensi. Satu orang selamat berpotensi satu keluarga selamat, bukan otomatis dia. Makanya sebagai seorang anak, tunjukkan bahwa engkau orang yang telah mengenal Tuhan. Dengarkanlah mereka. Oh, jadi selama ini kan paradigmanya si ayah yang lebih dulu memberikan teladan. Orang dia nggak kenal Tuhan gimana dia iman? Nice, Pak Gem. Rupanya orang yang mengenal Tuhan lah yang lebih dahulu. Lebih dahulu.
Bagaimana orang lebih dewasa itu dituntut Tuhan lebih dulu. Oke, jadi ngerti ya. Jadi selain Sun Gokong tadi itu, kesimpulan dari pembicaraan hari ini adalah mulai dari rumah itu dimulai oleh orang yang mengenal Tuhan, yang takut Tuhan. Dalam hal-hal praktisnya ya, dalam melakukan itu. Makanya kan sering saya katakan dalam khotbah ya. Keren banget ya. Kita dengar khotbah. Aduh, kita belajar soal lembutan iya ya Tuhan. Aku harus lembut. Iya ya. Praktekkan, tunjukkan lemah lembut tuh dari rumah pertama. Kita yang mendengar. Oke. Jadi kita nggak bisa menuntut juga Pak Gem ya. Harus bapak yang lebih dahulu dong, harus mama dong, kasih contoh ke kita ya. Kalau dia sudah mengerti firman, kenapa nggak kita dulu ya? Ini udah biar lebih jelas lagi, kita ambil aja perkataan Paulus ini. Hei istri, tunduklah kepada suami. Hei suami, kasihilah istri. Siapa duluan? Kan gitu. Ya siapa yang sudah lebih mengerti. Makanya dalam konseling pranikah, ya atau bukan konseling pranikah lah, ada misalnya seorang suami sharing. Oh itu saya mau lalu saya kasih nasihat. Lalu, nah sekarang kamu sudah ngerti ya firman Tuhan ya? Gini-gini, nah kamu yang duluan. Dia udah ngerti. syukurin tuh. Makanya dalam hatinya, salah aku datang. Ini kayak kalau dari segi waktu kayak udah habis gitu nih Kak. Tapi kayak Kakak pimpinan masih ada sesuatu yang mau disampaikan, silakan tanyakan. Saya kasih waktu 5 menit. Pertanyaan sih sudah cukup sih. Sudah Okay. cukup banyak. Tadi saya suka sekali bagaimana Pak Gembala mensarikan dari komunikasi itu tadi itu intinya adalah mendengar tadi itu. Karena tadi kan mungkin yang di rumah lihat saya kok mainan HP gitu ya. Saya itu langsung googling. Seingat saya tuh huruf Chinese karakternya itu tentang listen. Itu bagus sekali maknanya. Apa tuh? Sharing dong. Nanti silakan di googling ya, tapi karakter-karakter dari kata listen itu kan huruf Cina kan gitu ya. Karakter dari kata apa digabungkan jadi kata lain gitu. Iya. Nah, di dalam karakter listening itu, di dalam huruf listening itu terdapat karakter satu adalah king, raja. Artinya ketika kita mendengar itu seolah-olah seperti mendengarkan raja. Kalau mendengar raja gimana? Ya, atentif dong. Oke. Nggak berani dong sambil ngomong. Pasti atentif. Lalu di dalam hurufnya itu juga ada karakternya adalah telinga. Nggak cuma telinga. Saya pikir kan kalau mendengarkan cuma telinga. Ternyata ada juga karakter mata. Jadi bukannya dengan telinga tapi juga dengan mata ketika kita mendengar, listen. Lalu juga selain itu karakter yang di bawahnya, di bawah kanan itu adalah heart. Jadi dari kata listen di dalam huruf Cina itu ada king, ada telinga, ada mata, ada hati. Wow. Mendengar itu dengan hati. Wow, keren. Nah, sebetulnya Kak Pembina kalau kita mengacu ke Alkitab, kata obedience, kata ketaatan, itu juga mendengar dengan hati artinya. Oh, masuk. Iya. Memberi telinga juga. Memberi telinga untuk bahasa mendengar yang dengan itu baik. aku. Give ear. Itu obedience. Kayak ya. Keren ya. Oke, kita tutup lah. Pembicaraan kita di malam hari ini keren banget malam hari ini Pak Gem. Ada banyak sekali insight-insight yang selama ini orang pikir apa sih mulai dari rumah. Mereka nggak tahu kalau sedalam ini mulai dari rumah. Kita akan bahas lagi Pak Gem mulai dari rumah ini di part-part selanjutnya kita akan coba untuk perintil-perintil istilahnya ya. Pada kalian berdua. Iya. Director kopi dari rumah ini. Nanti kita akan coba bahas case per case ya Kak Pembina untuk apa sih mulai dari rumah ini. Tadi menarik ya. Ada 3 hal tadi yang Pak Gem sampaikan yang menurut aku harus di highlight, yaitu yang pertama itu tadi harus apa tadi Pak Gem yang pertama sebelum empati melihat orang lain seperti Tuhan melihat orang lain seperti Tuhan melihat dia. Dan itu dimulai dari keluarga kita ya Pak Gem. Yang kedua tadi adalah empati ketiga tadi ya Pak Gem ya. Empati kedua. Yang ketiga apa tadi ya? Dia suka pakai urutan saya nggak mengurutkan sebenarnya. Oke, nggak apa. Yang ketiga tadi. Gini, di dalam berempati ini ada berapa perangkat agar kita bisa berempati? Understand, listening, ya kan? Understanding, penerimaan, acceptance, penerimaan. Itu. Oke. Gimana kita bisa berempati sama orang, masuk dalam dunia dia, memahami dia dari cara berpikirnya gitu. Kalau kita sendiri nggak mau mendengar, kita nggak terima dia apa adanya, mana bisa kita? Salah semua nanti.
kita waktu berempati salah semua ketika kita tidak listening. Malah bukan itu dia sebenarnya. Salah. Berat banget tuh. Berat. Tapi gini, tapi kalau memang kita betul-betul dipenuhi kasih, sebenarnya itu nggak berat. Wah itu. Karena ketika kita bersama dengan kasih, itu bukan beban semuanya. Enggak. Kenapa jadi beban? Karena kita tidak dengan kasih melakukannya. Itu sebenarnya. Makanya orang sekeras apapun, kalau kita betul-betul datang dengan kasih, hancur tuh hatinya yang keras, hancur. Itu prinsip saya dari Alkitab saya pahami. Apapun akan hancur di hadapan kasih Kristus. Walaupun berproses ya Pak Gem. Iya, tapi walaupun kita tidak tahu kapan. Iya. Tapi itu pasti. Keniscayaan itu. Kalau misalnya dia menolak, wah ada yang salah pada diri dia atau dia pura-pura, segera diterima sebenarnya. Tapi karena maunya ini gengsinya kan. Ya. Sekarang hatinya menerima. Saya juga ada keluarga sih Pak Gem. Ini suaminya ketahuan selingkuh sama istrinya dan suaminya mau baik dan istrinya tetap mencueki suaminya. Salah satu keluarga kami dan itu berlangsung selama 15 tahun Pak Gem. Baru istrinya bisa memaafkan. Tapi bisa bayangkan kalau di tahun ke-14 suaminya menyerah gitu ya untuk memberikan kasihnya. Mungkin tidak akan akur pada itu. Ya. Kalau mau menyimpulkan apa yang Pak Gem sampaikan Ya, ini. dan itu nanti bisa diskusi berbeda lagi karena seorang wanita ketika dia tahu pasangannya selingkuh itu jijik. Jadi menghilangkan rasa jijik itu kan gak gampang. Ya. Jangankan untuk melakukan hal-hal hubungan suami istri itu begini dia merasa jijik. Oh, oke. Itu secara psikologi. Sip. Nah, itu topik yang berbeda. Kita topik yang berbeda. Karena mulai dari rumah ini ada begitu banyak topiknya. Bisa mulai dari rumah ini, bisa mulai dari dapur, bisa mulai dari kamar, bisa mulai dari ruang kantor. Betul. Rumah itu relatif kecil ya, tapi spektrumnya besar sekali. Sip, oke Pak Gem. Alright. Thank you so much untuk kita semuanya. Seperti biasa Kak Pembina. Satu kata terakhir. Closing statement, satu kata. Oh, oke. Satu kata susah. Satu kata ya? Satu kata dong. Satu kata. Iya. Takut akan Tuhan. Tiga kata. Gagal dia. Ayo satu kata, ayo satu kata. Satu kata, ayo. Listen. Aku dulu Pak Gem terakhir. Kalau aku satu kata, empati. Pak Gem, saya satu kata. Lakukan. Wow. Lakukan empati dengan listen. Oke. Kita minum. Jangan batuk. Oke, kita tutup ngopi dari rumah di malam hari ini. Terima kasih untuk kita semuanya. Jangan live terlebih dahulu. Kita akan berdoa dan sekaligus saya ingin mengumumkan besok Minggu jangan lupa Igrianers untuk beribadah bersama dengan kami di 16.30. Bisa datang onsite ke Ruko Newton Timur di Gading Serpong. Kita ibadah onsite di sana. Mudah kok dicapainya. Ya betul, silakan kami dari Cakung Jawa Timur, Jakarta Timur ke sana cukup mudah mencapainya. Mudah banget kok ke sana ya. Exit Gading Serpong nyampe ya. Jadi ayo kita join beribadah onsite dan juga kita tetap bisa dari Zoom, bisa juga menyaksikan dari YouTube. Oke, begitu saja Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih atas atensinya mendengarkan kebenaran yang disampaikan dalam percakapan ini. Kami berharap dan kami berdoa bagi kita semua dapat mendapat insight, ada pengetahuan kebenaran tentang seluruh bangunan kegerakan yang telah kita gerakkan dari awal, yaitu memulai semua dari rumah. Oke, kita tutup dalam doa. Silakan Pak Gem. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat acara ini. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang Kau berikan bagi kami semuanya. Biarlah kami Tuhan bersama-sama memulainya dari rumah kami. Kami orang-orang yang lebih mengerti kebenaran-Mu. Kamilah orang yang pertama-tama melakukannya, mempraktekannya, dan kami mulai itu dari rumah kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya Hendro,
Pak Gem, Allah. kami semuanya mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Terima Yesus kasih. memberkati kita semua. Sampai jumpa God di bless. acara ngopi Dari dari rumah rumah, berikutnya. ngobrol pintar Dari rumah. di 2 minggu ke depan. 2 minggu lagi. Ya. 2 minggu lagi. Thank you so much. God bless you semuanya. Dadah. Sip.